Sama kok, sama. Udah, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kami dari tim D akan membahas peran humas dalam pengendalian persepsi masyarakat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Adelia Naila Zahra. Adam? Ya, Si Adam. perkenalkan nama saya Adam Hafidiamani. Nama saya Mega Prima Cantika. dan nama saya Muhammad Farid. Oke, selanjutnya ada. Saat ini Indonesia sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini menginfeksi hampir seluruh warga dunia. Penyebaran yang sangat cepat ini membuat kalangan masyarakat menjadi ketakutan dan panik. Bahkan hal ini membuat masyarakat ketakutan berlebihan saat bertemu orang yang bersin, batuk, ataupun demam. Bahkan bila ada seseorang yang meninggal karena corona, mayatnya cenderung ditolak oleh warga sekitar. Dari sanalah timbul persepsi masyarakat yang negatif. Contoh kasusnya adalah seperti yang ada di Banyumas, Jawa Tengah, yang kami lansir dari website suarajateng.id. Pasien positif corona di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengalami penolakan ketika hendak dimakamkan. Warga berspekulasi jika virus corona masih bisa menular ketika jenazah sudah dimakamkan. Berdasarkan contoh kasus di atas, kami memilih tema ini karena masyarakat bila salah informasi akan menyebabkan persepsi negatif yang salah, bahkan akan melahirkan informasi yang hoax. Kita sebagai humas atau PR, apalagi bila menjadi PR di lembaga-lembaga terkait penanganan COVID-19, harus bisa meluruskan persepsi masyarakat yang salah dan mengendalikan supaya tidak berpotensi menjadi kepanikan, apalagi hoax. Hal ini tentu saja sesuai dengan salah satu job desk PR, yaitu mengendalikan atau mengontrol opini, persepsi publik atau masyarakat. Ya, kemudian adalah gagasan dari tim kami. Gagasan yang pertama itu dalam menjaga kenyamanan masyarakat terkait maraknya hoax virus tersebut, ada beberapa hal yang perlu mahasiswa lakukan. Yang pertama ialah bijak dalam memanfaatkan internet. Kita harus menggunakan internet secukupnya saja, karena pada saat ini banyak beredar berita yang belum tentu kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah membudayakan membaca yang baik dan benar. Agar mendapatkan intisari dari sebuah berita, kita dituntut teliti memahami keseluruhan teks tersebut. Kemudian yang ketiga ialah jangan menyebarluaskan konten hoax. Kita tidak boleh tergoda untuk membagikan tautan yang kurang dipercaya gitu. Saat ini ada pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang bisa menjerat siapa saja yang ikut menyebarluaskan konten hoax. Dengan begitu, kemungkinan orang-orang di sekitar kita untuk terpapar hoax akan lebih kecil bila kita sudah melakukan gagasan tersebut. Silakan Saudara Adam. Mega, itu PPT-nya. Kan yang B. Aku yang B. Adam. Ya, selanjutnya. B. Uraian gagasan atau ide tim dalam menyelesaikan fenomena permasalahan yang diangkat. Di antaranya itu menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat, apalagi yang dalam teknologinya kurang. Yang kedua, masyarakat harus diajarkan cara bagaimana mencari informasi yang didapat. Kemudian yang terakhir, lembaga-lembaga terkait penanganan COVID-19 harus transparan dalam membagikan informasi agar masyarakat tidak kekurangan informasi. Terima kasih.
Silahkan. Selalu dari Adel. Kemudian yang C, seberapa jauh kondisi kekinian fenomena tersebut dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan dan prediksi hasil jika gagasan tersebut diimplementasikan. Pertama yaitu kondisi COVID-19 di Indonesia sekarang ini semakin parah sehingga persepsi masyarakat pun juga ikut menjadi parah. Bagaimana masyarakat menjadi begitu was-was hingga parno terhadap hal-hal yang biasanya normal saja seperti keluar rumah atau pada orang yang sedang tidak memakai masker, hingga mudah percaya pada informasi selewat. Yang kedua, dengan beberapa gagasan-gagasan atau ide yang sudah kami paparkan di atas, prediksi kami mungkin tidak menjadikan masalah ini selesai, namun setidaknya berkurang. Meminimkan masyarakat menyerap dan membentuk persepsi sendiri yang salah, sehingga keadaan ini bisa dilaksanakan dengan tanpa menyebarkan kepanikan yang tidak perlu-perlu. Gitu. Ya, kemudian gagasan selanjutnya yaitu pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masingnya. Yaitu pertama adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo RI. Di sini Kominfo dapat berperan sebagai pengajar, penyaring informasi, dan juga penyampai informasi. Mediumnya bisa melewati SMS, sama seperti apa yang sudah dilakukan Kominfo sejak sebelum COVID-19. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Kemenkes harus memberikan informasi yang tepat dan akurat. Bisa melewati platform digital untuk masyarakat milenial atau melewati Kominfo untuk akhirnya diproses agar seluruh masyarakat bisa menerima. Kemudian yang terakhir adalah pejabat daerah atau perangkat desa atau tokoh masyarakat. Biasanya pejabat daerah atau RT RW sudah menerima informasi yang tepat. Ada baiknya bila para pejabat daerah tersebut turun tangan. Minta perbantukan saja kepada Karang Taruna atau tokoh masyarakat untuk mencapai warga apabila terdapat warga di pelosok. Silakan, Saudari Mega. Lalu yang gagasan terakhir adalah gagasan E, yaitu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Yang pertama adalah langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan sebagai Humas PR, yaitu menyebarkan infografis yang menarik lewat sosial media, berhubung ketika sekarang ini lagi masa di rumah aja, pasti masyarakat lebih banyak waktunya memegang HP dan memilih membuka sosial media. Jadi kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin dengan menyebarkan infografis yang pasti bisa terlirik oleh masyarakat. Lalu yang kedua adalah memberikan pengertian dan pengetahuan atau informasi yang jelas sehingga masyarakat tidak akan menafsirkan hal-hal apapun sendiri, sehingga persepsi negatif itu bisa dikurangi adanya. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kelompok kami buat adalah bagaimana seorang humas itu harus bisa mengendalikan persepsi masyarakat agar berubah menjadi persepsi yang baik, bukan malah menjadi prasangka yang buruk atau kepanikan yang tidak perlu tadi. Hal ini senada dengan tujuan PR, yaitu untuk mengontrol reaksi publik, juga meluruskan atau mengklarifikasikan hal-hal yang tidak benar. Ketika masyarakat tidak bisa open-minded, maka disinilah peran humas dibutuhkan untuk dapat mempersuasi masyarakat. Tapi dalam keadaan kayak gini pasti nggak gampang, soalnya COVID-19 ini bukan hal yang bisa dianggap sepele, karena ini udah mencakup situasi internasional yang benar-benar harus ditanggapi dengan serius. Jadi seorang PR juga nggak bisa cuman mengontrol masyarakat aja, tapi kita harus mulai dengan diri kita sendiri sebagai humas untuk paham dulu apa sih situasi yang sebenarnya ini terjadi sekarang ini tuh apa, dan mengendalikan diri kita sendiri dulu dari kepanikan-kepanikan, sehingga ketika kita turun ke masyarakat, masyarakat itu bisa bercermin pada diri kita sendiri tentang sikap apa yang perlu dilakukan dalam keadaan seperti ini. Lalu juga karena sekarang media terbatas, kan biasanya kita bisa penyuluhan, bisa datang ke masyarakat secara langsung, tapi karena sekarang kita PSBB harus isolasi di rumah aja, maka
kita harus bisa menggunakan fasilitas yang tersedia ini secara baik. Kayak seperti media sosial atau IGTV, live lewat Instagram, atau kita buat YouTube dan lain sebagainya. Jadi PR sendiri harus bisa punya ide-ide sehingga niat yang ingin kita capai, tujuan yang kita capai itu bisa tercapai dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Ya, sekian dari kelompok kami. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop recording.